assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau kemana adik-adik? Mau ke pesantren Al Hidayah, Kak. Oh, Al Hidayah. Kakak boleh ikut nggak? Boleh, Kak. Iya, kakak soalnya mau ketemu sama Pak Ustadz. Boleh ikut ya? Boleh, Kak. Oke. Berawal dari kekhawatiran seorang ex-narapidana terorisme yang juga seorang ayah yang tidak ingin anak-anaknya terjerumus dalam radikalisme dan terorisme, Ustadz Hairul Ghazali membangun pesantren agar lingkungannya tidak tercemar radikalisme dan terorisme. Inilah Life After Prison. Sampai jam 4. Setelah itu ada apa lagi? Mondok atau di... Ini, Kak, buyanya. Kami mau tinggal ngaji dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Pak, saya boleh nggak Pak ikut keliling-keliling pondok pesantrennya Pak? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Buat Sobat Dhamma yang ingin mengenal lebih dalam dengan Ustadz Hairul Ghazali, mari kita saksikan video berikut ini. Hairul Ghazali ditangkap pada 9 September 2010 oleh Densus 88 Anti Teror Polri atas keterlibatannya dalam perampokan Bank Simniaga di Kota Medan, Sumatera Utara dan divonis selama 6 tahun masa tahanan. Setelah mendekam beberapa bulan di penjara, Hairul Ghazali menemukan titik balik dan menyadari kesalahannya untuk memutuskan keluar dari kelompok jaringan teroris. Kekhawatiran terhadap anaknya muncul jika akan menjadi seperti dirinya. Cahaya terang akhirnya membawa beliau untuk mendirikan sebuah pesantren yang menjadi tempat deradikalisasi dan pendidikan toleransi sejak dini untuk para anak ex-napiter dan warga sekitar. Sekolah ini dibangun untuk menciptakan sekolah yang aman, damai, dan bebas dari paparan paham radikalisme dan terorisme. Jadi Ustadz, selain menjadi tenaga pengajar, Bapak menduduki jabatan tertentu Pak di pesantren ini? Ya, saya pembina, pendiri, dan sekaligus guru yang mengajari anak-anak ini. Oke, dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2016 sejak didirikan sampai sekarang. Oke, kalau untuk sekarang jumlah santrinya ada berapa Pak? Yang terdaftar di Dapodik Dinas Pendidikan itu ada sekitar 38 orang. Yang itu gabung antara yang mondok dengan yang full day. Yang full day ini masyarakat sekitar yang belajar di sini. Oh, jadi ada yang mondok, ada yang full day juga ya Pak ya? Ada yang mondok, ada yang full day, putra dan putri. Oke, Pak, kalau misalnya yang mondok di sini atau yang jadi santri dan santriwati, itu ada batasan umurnya nggak Pak? Misalnya SD, SMP, atau bahkan ada sampai SMA Pak di sini? Ada batasan, yaitu untuk umur usia SMP. Jadi tamat SD. Oke. Sekalipun anak-anak mantan napiter yang masih SD kelas 5, kelas 6, yang putus sekolah kita terima juga di sini. Oke, berarti untuk anak mantan napiter itu Pak, ada berapa orang Pak di sini total? Anak mantan napiter itu ada 5 orang sekarang. Oke, 5 orang ya. Kalau gitu boleh ya Pak, kita keliling lagi pondok pesantren ini? Iya, boleh, boleh.
selanjutnya kita mau ngapain nih Pak? Jadi salah satu program keunggulan pertanian di Pondok Pesantren Al Hidayah ini ialah tanaman budidaya aren. Kita ada menanam 1000 pokok aren ini, dan dari sinilah biaya operasional Pondok Pesantren ini kita ambil. Oke, jadi contohnya, wah Bapak mau ngapain saya akan ini? memperlihatkan Mbak Yohana bagaimana cara aren ini diproduksi. Ya. Sesudah bunga aren ini keluar dan berusia 3 bulan seperti ini, ya, maka aren ini harus diayun-ayun seperti ini. Oke, jadi ini harus diayun-ayun dulu ya, Sobat Damai, biar bisa diambil airnya Pak Jadi ya? pengayunan ini tujuannya untuk memecahkan pori-pori manggar aren itu supaya lancar keluar niranya. Oke. Nah, inilah fungsi diayun ini. Jadi ini air niranya Pak ya? Ya, inilah contoh air nira yang kita tampung dari pagi pukul 7 tadi. Nanti pukul 5 ini dirigen 5 liter akan penuh dengan air nira. Kita lihat ya, kita lihat. Boleh Pak? Contohnya di atas. Saya mau lihat juga gimana air nira itu yang bakal jadi gula aren yang sehari-hari kita pakai untuk masak, untuk minum. Sehari bisa berapa jerigen Pak? Ya, sehari 2 dirigen. Ini nah contohnya air nira. Ini contohnya yang kita air nira, tampung. Sobat Damai. Kalau bisa dilihat ini banyak banget semut. Mungkin karena manis ya Pak ya? Karena manis maka dikerubungi oleh semut. Ini. Jadi ini setelahnya ditampung di... Ya, setelah di jam 5 sore nanti ini kan penuh. Ya. Ya, barulah kita masak. Oh, menjadi langsung dimasak Pak ya? Gula aren. Oke. Ya. Kalau di Contohnya, sini masaknya bisa berapa hari sekali Pak untuk kita produksi masak aren itu? karena kita ngumpulkan dari beberapa pokok aren, jadi 3 hari sekali. Paling cepat 2 hari sekali baru kita masak menjadi gula semut ataupun gula tepe, gula batangan. Oke, jadi inilah aktivitas produksi gula aren yang ada di Pondok Pesantren Al Hidayah, di mana Bapak Ustadz juga memperdayakan teman-teman mitra deradikalisasi yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren ini. Jadi ini kita sedang melihat apa Pak? Ya, ini salah satu budidaya aren, ini pembibitan aren dari biji kolang-kaling yang tua, ya, menghasilkan 1 biji kolang-kaling itu bisa menghasilkan 3 benih aren untuk dibudidayakan. Oke, dibudidayakan. Jadi ini lagi diketok-ketok Pak ya? Iya, lagi diketok-ketok dari kulitnya ya? dikeluarkan dari kulitnya. Jadi ini salah satu bentuk, ini bentuknya bibit untuk pohon aren tadi Sobat Damai. Ini saya nggak bisa pegang karena gatal-gatal ya Bu ya? Nah, jadi kita hanya ngelihat aja, ini jadi biji untuk budidaya arennya. Ini ikan apa Pak? Ini ikan nila, Oke. ada sekitar 10.000 ekor nih. Waduh, 10.000 ekor. Biasanya panen berapa lama sekali Pak? 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan bisa ya. dipanen. Terus ini Bapak mau kasih makan? Ya, ini contohnya kita kasih Oke. makan. Berapa kali sehari Pak? Ngasih makan? Sehari 3 kali. 3 kali ya. Saya boleh nyoba nggak Pak? Boleh, Cok. Boleh ya? Boleh. Wih. Jadi ini ikannya lagi dikasih makan 3 kali sehari dan ya bisa dipanen sekitar 5 bulan Pak ya tadi ya? Sekitar 5 bulan. 5 bulan dan ini bisa mencukupi untuk kehidupan di pondok pesantren ini. Dan termasuk usaha dari mantan-mantan napiter. Oh ya, ini budidaya usaha dari mantan ikan. napiter ya? Oke, Untuk menghidupi ekonomi mereka. iya Bapak. Jadi tadi kita sudah melihat aktivitas yang ada di pondok pesantren ini. Tadi sudah ada peternakan ikan nila, lalu juga pohon gula aren ya Pak ya. Selanjutnya kita sudah ada di Kandang kambing. kandang kambing. Oke. Ya, kita budidaya domba, peternakan domba, Oke. yang juga melibatkan mantan-mantan napiter dalam program DRAT.
ekonomi mereka. Ini ada berapa Pak? Ini ada sekitar Jumlahnya 40 ekor kambing. Oke. Ya, tiap 6 bulan sekali kambing ini akan melahirkan. Oke. Dari situlah kita jual untuk membiayai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kakak mau nanya-nanya dikit nih, boleh ya? Boleh. Boleh. Kakak dari kamu dulu deh. Kamu siapa namanya? Rio, Kak. Rio, kelas 7. kelas 7. Berarti kamu kan udah belajar banyak nih. Iya. Di antara semua pelajaran apa aja yang paling senang kamu pelajarin? Pelajaran bahasa Arab. Oh, pelajaran bahasa Arab. Berarti nilai kamu bagus ya bahasa Arab di sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terus selanjutnya, kamu siapa namanya? Wali, Wali dari Kota Cane, Kota Cane. Kota Cane itu di mana ya? daerah Aceh. Dari daerah Aceh. Berarti Iya. kamu jauh-jauh dari Aceh ke sini hanya untuk mondok. Iya, Kenapa kamu mau mondok di sini? kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Terus orang tua di Aceh jadinya. Kamu Iya. sendiri ke sini. Iya, Yang terakhir, kamu Kahfi Kahfi. Kelas berapa Kahfi? 9. Kelas 9. Kamu kan di sini sudah kenal sama Buya ya? Udah kenal sama Buya berapa tahun? Udah 3. Udah 3 tahun. Nah, kamu bagaimana melihat sosok Buya? Buya orangnya baik sama Umi. Udah macam orang tua sendiri kalau saya anggap, sering bantu saya. Saya berterima kasih kepada Umi dan Buya. Ya udah kalau gitu kalian lanjut dulu ya. Terima kasih udah mau ngomong-ngomong sama kakak. Kakak mau ke kebun belakang dulu. Oke? Dadah. Jadi setelah seharian kita keliling pondok pesantrennya Pak Ustadz, sekarang kita menyempatkan duduk-duduk dulu di depan rumahnya beliau dan mau ngobrol langsung. Jadi Pak, kalau kita bisa melihat ke belakang, kenapa sih Bapak bisa terlibat dalam terorisme, Pak? Ya. Kita terlibat sejak usia muda itu. Sejak usia 18 tahun, kita gabung dengan pendiri JI pada waktu itu, Abdullah Sungkar di Malaysia tahun 84. Karena waktu itu sedang pecah perang di Afghanistan, jadi semangat beragama kita, emosional keislaman kita bangkit pada waktu itu. Kemudian ada yang mengajak, ada yang mendoktrin, dari situlah tumbuh bibit-bibit jihad itu tadi. Dan tadi saya melihat semua ini Bapak bangun ya dari nol. Berarti Bapak udah NKRI banget Pak ya? Ya, 100% ya? Jadi sesudah kita melakukan aksi-aksi jihad yang salah itu, kita kembali sadar bahwa ternyata itu bukan jihad yang betul. Kita kembali ke NKRI dan melakukan jihad dalam bidang pendidikan, inilah jihad yang sebenarnya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal jihad dalam bidang pendidikan nih Pak, kan akhir-akhir ini kita mendengar adanya isu Pak. Jadi pesantren itu katanya jadi bibit radikalisme dan terorisme. Nah, gimana Pak cara Bapak membuat kesan positif dari pondok pesantren ini, apalagi Bapak sebagai ex-mitra deradikalisasi, sebagai ex-napiter itu memimpin pondok pesantren ini? Jadi perlu diluruskan bahwa tidak benar itu adanya isu bahwa pondok pesantren itu menyemai bibit-bibit radikalisme. Karena justru yang diajarkan seperti pesantren ini dari pagi sampai malam itu semua kajian-kajian tentang Islam, bahasa Arab, nahwu sharaf, fikih, tauhid, nggak sempat untuk mengajarkan tentang anarkisme, tentang intoleransi, radikalisme. Jadi kalaupun itu muncul bibit-bibit radikalisme itu tidak didapatkan dari pesantren, tapi itu didapatkan dari luar pesantren. Itu perlu diluruskan pemikiran yang seperti itu. Jadi kita
berintegrasi dengan masyarakat, bahwa kita adalah bahagian dari masyarakat, bahwa pesantren ini untuk mencerdaskan bangsa ini, ya, tidak pernah kita mengingat kembali masa lalu yang penuh dengan intoleran. Itu adalah masa lalu yang harus dikubur. Jadi kita bangkit dengan jihad pendidikan ini, bahwa kita harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan buktinya masyarakat di sekitar sini, kepala desa, kepala dusun, semua bergabung di pondok pesantren ini, dan anak-anak mereka disekolahkan di sini. Benar bahwa ini didirikan oleh mantan napiter, tapi tidak benar yang kita ajarkan itu adalah intoleran dan radikalisme. Justru yang kita ajarkan adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan kita bergabung dengan mitra-mitra deradikalisasi, mantan-mantan napiter yang ada di Sumatera Utara ini untuk membangun dan menunjukkan citra Islam yang rahmatan lil alamin melalui jihad. Luar biasa. Pendidikan ini. Oke Pak, gimana sih Pak karakter santri dan santriwati di sini Pak? Ya, karakternya namanya karakter anak-anak ya, berbagai macam. Cuma kita satukan di dalam wawasan akhlakul karimah untuk mencintai NKRI ini, dan sama-sama kita menunjukkan bahwa Islam itu penuh dengan akhlak, penuh dengan adab, dan penuh dengan budi. Nah, anak-anak ini terutama yang anak-anak mantan napiter kan pada awalnya memang ditanamkan kebencian. Nah, dengan adanya pendidikan yang akhlakul karimah rahmatan lil alamin ini, kita memutus mata rantai pencegahan dini tentang intoleran dan radikalisme. Luar biasa. Baik Pak, jadi sudah seharian ini kita tadi keliling-keliling, kita ngobrol. Mungkin sebelum menutup acara hari ini, Bapak ada mau pesan damai ke teman-teman, ke Sobat Damai yang ada di seluruh Indonesia? Ya, kita menyeru kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menegakkan kultur budaya damai, karena salah satu intisari dari ajaran agama apapun, budaya apapun ialah damai. Jadi tidak pernah agama manapun, apakah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya, yang mengajarkan intoleran. Kalaupun itu ada, itu bukan bibit dari budaya luhur kita, dari agama kita, tapi itu dari budaya luar yang ingin merusak kerukunan beragama, kesatuan, kebinekaan kita sebagai bangsa yang harus kita pertahankan. Jadi tanamkan bahwa ini adalah kampung halaman kita, tanah tumpah darah kita, di mana kita lahir, dibesarkan, dan mati di sini, yang harus kita perjuangkan. Hidup dan mati kita di sini. Baik Sobat Damai, jadi setelah seharian kita sudah keliling dan bercerita dengan Ustadz Khairul Ghazali, kita belajar bahwa bangkit itu tidak ada kata terlambat. Dan kita juga belajar dari beliau bagaimana pemahaman beliau yang dulu destruktif, sekarang beliau bisa membangun, bisa membuat generasi penerus ini memiliki pemikiran yang konstruktif dan cinta NKRI. Untuk itu, kita semua juga harus semangat untuk menciptakan perdamaian di tanah air kita Indonesia. Sampai jumpa di Live After Prison selanjutnya. Tolak kekerasan, tolak radikalisme, tolak terorisme.